Kalian lagi cari-cari informasi terkini tentang syarat terbaru masuk ke Singapura? Pengen liburan ke Singapura tapi masih ragu karena mungkin baru 1 atau 2 kali vaksin? Tonton video ini sampai selesai ya, karena saya akan membahas apa aja persyaratan terbaru masuk ke Singapura. Apakah masih wajib booster? Apa masih harus tes PCR atau antigen segala? Apa masih perlu asuransi? Semua itu akan saya bahas di video ini. Dan saya juga akan berbagi pengalaman saya saat turun dari pesawat, prosesnya bagaimana di bandara, sampai akhirnya saya keluar dari Bandara Changi Februari lalu. Pokoknya prosesnya itu cepet banget. Pembahasan pertama, saya akan bicara tentang aturan vaksin untuk masuk ke Singapura dulu ya. Karena pasti banyak di antara kalian yang semua persyaratan dan dokumen-dokumen itu sudah lengkap, tapi mungkin belum booster atau mungkin baru vaksin pertama atau kedua. Kalau dulu ya, persyaratan masuk ke Singapura itu wajib setidaknya vaksin 3. Nah, sekarang sudah tidak lagi ditanyakan. Jadi mau kalian itu sudah vaksin full, booster 1, booster 2, atau yang baru vaksin pertama atau kedua, itu bisa masuk ke Singapura tanpa ditanyakan lagi tentang status vaksinasi kita. Hanya saja, karena kita orang Indonesia ya, dan kita juga terbang dari Bandara Indonesia, dan tentu saja pulangnya juga dari Singapura masuk ke Bandara Indonesia lagi. Di mana setidaknya kita harus vaksin 2 kali untuk melakukan penerbangan internasional, dan vaksin 3 kali untuk melakukan penerbangan domestik. Jadi setidaknya, kalau mau melakukan perjalanan ke luar negeri, negara manapun tujuannya, baik itu negara yang sudah bebas peraturan vaksin atau tidak, tetap saja setidaknya kita sudah 2 kali vaksin untuk bisa melakukan penerbangan internasional. Karena kita kan pasti terbang lagi ke Indonesia, dan persyaratan masuk ke Indonesia untuk penerbangan dari luar negeri itu setidaknya harus vaksin 2 kali. Berarti bohong dong Kak, percuma aja bikin peraturan kayak gitu. Sudah bebas vaksin lah, tapi pas sampai di bandara harus sudah vaksin 2 kali. Itu pembohongan publik namanya. Lah, kamu pikir negara di dunia ini cuma ada Indonesia dan Singapura aja? Kamu pikir peraturan Singapura tentang COVID-19 itu cuma untuk orang-orang Indonesia? Ya nggak gitulah. Kan banyak orang-orang dari seluruh negara di dunia ini yang mau liburan ke Singapura juga. Dan mungkin di negaranya sudah membebaskan penduduknya untuk masuk negara lain tanpa persyaratan vaksin keberapa. Jadi please deh, jangan salah paham dulu ya. Berikutnya, asuransi kesehatan, PCR, rapid test, antigen, atau karantina itu sudah tidak berlaku lagi. Jadi intinya kita masuk ke Singapura itu sudah nggak ribet lagi. Pembahasan kedua tentu saja tentang persyaratan utama untuk bisa masuk ke Singapura. Masa aktif paspor kita minimal masih 6 bulan setelah kita sampai di Singapura. Bagi yang sudah mau habis masa berlakunya, silakan perpanjang paspor kalian karena sekarang masa aktif paspor itu sudah 10 tahun loh. Dan saya sarankan upgrade ke paspor elektronik, apalagi kalau kalian yang mau sering-sering jalan-jalan ke Singapura. Saya pribadi sudah pakai paspor elektronik dan itu bikin proses imigrasi di Bandara Changi lancar jaya. Berikutnya, harus punya tiket pesawat pulang pergi. Ini wajib banget ya kalau kita tujuannya liburan. Tapi kalau kalian tujuannya itu untuk bekerja, tiket pulangnya itu nggak perlu. Tapi kerjanya secara legal dan sudah ada work permit atau visa kerjanya loh ya. Berikutnya, booking hotel atau penginapan selama kita tinggal di Singapura. Ini penting karena nanti kita harus mengisi arrival card. Dan saat mengisi arrival card itu, kita juga harus mengisi data di mana kita tinggal selama di Singapura. Pembahasan ketiga tentang proses masuk ke Singapura. Pertama, kita bisa mengisi Singapore Arrival Card secara online. Bisa itu melalui website atau download aplikasi MyICA Mobile langsung dari smartphone kalian. Saya sih saranin ngisinya dari aplikasi handphone aja ya, karena tampilannya itu lebih simple. Kalian bisa mengisi MyICA Mobile ini 3 hari sebelum keberangkatan. Atau kalau kalian mungkin yang lagi sibuk dan nggak sempet, itu bisa langsung scan barcode saat sampai di Bandara Changi. Dan kalian bisa mengisinya di sana. Prosesnya sama aja ya. Sesampainya kita di Changi Airport, kita langsung menuju ke immigration checkpoint, dan itu biasanya sudah banyak orang yang mengantri. Dan prosesnya pun cepet, terutama bagi kita yang paspornya sudah elektronik. Jadi kita tinggal menuju ke auto gate, terus tempelin bagian depan paspor kita, dan kalau kita nggak tahu gimana caranya, banyak kok petugas bandara yang bisa bantu kita, atau kita lihat-lihat orang-orang di sebelah caranya gimana. Jadi setelah gerbang pertama terbuka, nanti kita pindai sidik jari dan retina mata. Tips agar
agar pemindaian retina itu terdeteksi secara cepat, kita harus melotot ya ke kamera. Jangan takut terlihat jelek. Mereka butuh data biometrik kita. Karena kalau sudah terbaca, pasti gerbang berikutnya akan terbuka. Walaupun kalian sudah punya paspor elektronik, tapi bukan berarti itu bisa digunakan untuk mengelabui petugas agar bisa lolos masuk Singapura untuk misalnya kerja secara ilegal. Tetap bakal ketahuan karena autogate itu dipantau oleh petugas bandara. Dan misal ada gelagat yang mencurigakan atau petugasnya butuh informasi yang lebih lanjut karena mungkin kita bakal stay di tempat saudara yang memang membutuhkan surat undangan dari keluarga yang tinggal di Singapura, itu pasti kita akan diminta untuk masuk ke immigration checkpoint yang manual atau langsung ditanya petugasnya. Tapi kalau semua dokumen kalian itu lengkap, sudah ada tiket pulang pergi dan sudah ada bukti hotel juga dan paspornya sudah elektronik, pasti proses kalian di bandara lancar jaya. Dan paspor kita nggak dapat stempel loh. Bahkan waktu pulangnya, saya itu sengaja lewat checkpoint manual. Prosesnya juga cepet banget dan tetap nggak di stempel, tapi yang jelas track record kita sudah tersimpan di database mereka ya. Setelah kita selesai dari proses imigrasi, bagi kita yang punya koper yang masuk bagasi, itu kita ambil dulu di claim baggage. Bagi yang nggak punya koper bagasi, bisa langsung menuju exit bandara. Nah, sebelum keluar dari gedung bandara, kita akan diarahkan oleh petugas untuk pengecekan koper kita. Nanti koper dan tas kita itu masuk ke screening X-ray. Kalau nggak ada barang yang mencurigakan, kita bisa langsung keluar dari bandara dan langsung bisa menikmati liburan kita di Singapura. Kalau penerbangan kalian itu keluarnya melalui Terminal 4 dan sudah lapar mau cari makan dulu sebelum lanjut ke hotel, kalian bisa makan di Kopitiam. Itu letaknya lantai 2 Terminal 4. Jadi, setelah keluar dari pintu bandara itu ya, masih di area bandara tapi kita tengok ke kiri, itu nanti ada eskalator. Nah, nanti naik aja melalui eskalator itu dan langsung ketemu Kopitiam. Pilihan makanannya banyak dan harganya pun lebih terjangkau. Beberapa hal yang saya rasakan ada perubahan di Bandara Changi. Dulu banyak kursi-kursi pijat yang tiap kali saya transit pasti berlama-lama di kursi pijat itu. Karena enak banget ya, setelah berjam-jam kita di dalam pesawat dengan security check dan proses imigrasi yang melelahkan. Kita tinggal duduk, relaksasi sebentar, dan ada kursi yang memijat kita, itu rasanya mantep banget. Dan gratis pula. Tapi terakhir kali saya ke Changi kemarin, itu saya cari-cari nggak ada. Mungkin untuk meminimalisir penularan COVID atau bagaimana saya kurang tahu. Terus, saat saya keluar dari Singapura ke Thailand, itu prosesnya juga dicepet-cepetin. Biasanya laptop itu kita harus keluarin dari tas, terus sepatu juga kita harus lepas. Itu kemarin nggak sama sekali. Jadi laptop saya itu nggak perlu dikeluarin dari tas dan sepatu juga tetap saya pakai. Dan petugas di security check-nya juga bener-bener yang sigap banget untuk mengurai antrian. Ya mungkin tujuannya biar nggak terjadi kerumunan kali ya. Jadi gimana? Kapan nih kalian mau jalan-jalan ke Singapura lagi? Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.